Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid. Masih dalam baca kitab Aisarul Aqwal fi syarhi Tuhfatil Atfal lil Imam al-Jamzuri rahimahullah. Karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu taala warah. Dan masih dalam muqaddimah pendahuluan ya, dari al-muallif tentunya Syarihun Nazm yang mensyarah nazm. Dan kemarin kita sudah mengambil pembahasan tentang pembahasan apa kemarin? Maratibut tartil dan al-lahan. Maratibut tartil dan al-lahan. Nah, sekarang pembahasan baru. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalatu wassalam. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala حفظه الله تعالى الاستعاذة هي مصدر استعاذة إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أمر الله باستعاذة عند ابتداء القراءة فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءته وحمل جمهور أهل العلم وحمل جمهور أهل العلم الأمر في الآيات على الندب على الندب والاستحباب. Pelan-pelan sudah. Pelan-pelan. At-ta'anni min Allah wal ajalatu min asy-syaitan. Pelan-pelan. Wasiyagul isti'adzati katsirah. Enaknya ya Allah. Mantapnya itu. Enak sekali. وتصح الاستعاذة بأي صيغة كانت ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه والاستعاذة ليست بآية من القرآن الحكيم كريم. Baik. Qala al-muallif hafizahullah taala al-isti'adatu. Ini bab tentang isti'adah. Dan Masya Allah ini merupakan sesuatu yang ya apa istilahnya yang baik juga dari beliau mendahului pembahasan ini dengan pembahasan al-isti'adah dan beliau akan susul dengan pembahasan al-basmalah. Karena ya sebagaimana yang kita maklumi bersama, di antara kewajiban dalam membaca Al-Quran sebelum kita mulai bacaan Al-Quran adalah membaca isti'adah atau sesuatu yang disyariatkan dalam baca Al-Quran, membaca isti'adah dan basmalah. Makanya ini merupakan sesuatu yang hasan ya, sesuatu yang baik dari beliau hafizahullah. Qala al-isti'adatu hiya masdaru ista'adha idza qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adatu dia masdar dari ista'ada yasta'idu. Isti'adatan. Apa maksudnya? Idza qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu ucapan seseorang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini dan ini sama ya dengan ucapan seseorang alhamdulillah. Nah ini al-basmalah. Apa artinya semua itu? Al-basmalah ay idza qala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Apa maksudnya? Ay idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Sama ini seperti al-hayqalah. Apa al-hayqalah? La al-hawqalah afwan. Al-hawqalah. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Dan semisal dengannya. Paham ini? Nah, ini maknanya sama. Wa qad amarallahu bil isti'adati 'inda ibtida'il qira'ah faqala ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billah minasy syaithanir rajim ay idza aradta qira'atah.
Nah ini. Nah, kata beliau hafizahullah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk beristi'adzah tatkala memulai bacaan Al-Qur'an tentunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka beristi'adzalah kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Dan isti'adzah mafhum maknanya ya. Maknanya mafhum dari kata i'adah. Diwazankan dengan wazan istaf'alah. Bermakna tolab. Berarti isti'adzah tolabu al-i'adah. Meminta perlindungan kepada Allah. Makanya kita baca tadi, maka mintalah perlindungan, beristi'adzahlah kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Kata beliau, kata qara'ta di sini, ini kan fiil qara'ta. Ya, tidak ada fiil amr yang bersambung dengan domir ta ini. Ya, ikra'ta. Tidak ada, saudara. Baik. Yang perlu antum perhatikan di sini, kata qara'ta. Kata qara'ta. Ini kan fi'il madhi. Asal maknanya apa? Lampau. Kalau kita baca ayat ini, zahirnya, ya kan? Kalau engkau telah membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah. Rusak makna. Paham ini? Makanya beliau bawakan tafsirnya. Maksudnya qara'ta ay aratta qira'atahu. Ketika engkau ingin untuk membacanya. Nah ini, maka beristi'adzahlah. Dan ini sepakat ulama tafsir akan penafsirannya. Dan ini sama ya dengan hadits yang datang, misalkan Nabi idza arada ayyadkhulal khala faqra. Ketika Nabi ingin masuk ke dalam kamar mandi, maka beliau membaca a'udzu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Syahidnya idza arada. Amin ada? Ayyadkhula al khala. Idza dakhala pakai fi'il madhi. Tapi yang diinginkan dengannya bukan makna madhi, melainkan makna arada. Makna istiqbal. Paham ini? Sama itu. ثم قال حفظه الله وحمل جمهور أهل العلم الأمر في الآية على الندب والاستحباب. Dan para ahlul ilm atau mayoritas ahlul ilm, para ulama maksudnya, membawa perintah di sini pada ayat tentunya itu di atas hukum nadab wal istihbab, ya ini sunnah. Dan beliau nukilkan di bawah, ya kan, ucapan al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, "Tsumma inna at-ta'awudha mustahabbun wa laysa biwajibin, wa huwa mustahabbun likulli qari'in sawa'un kana fi sholati aw fi ghairiha." Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian sesungguhnya bahwa ta'awud beristi'adzah sebelum membaca Al-Qur'an tentunya itu mustahabbun wa laysa biwajib. Nah ini dia sunnah dan bukan wajib. Dia sunnah bagi setiap pembaca baik dalam solat ataupun di luar solat. Nah ini adapun dalilnya, mayoritas ulama berpendapat akan sunnahnya. Ya, mereka berkata bahwa karena basmalah atau apalagi namanya ta'awud itu tidak masuk dalam hadits al-musi fi sholati. Nah, para ulama menggunakan hadits musi fi sholati ini untuk menyimpulkan, ya kan, wajib sholat. Nah, sedangkan tidak disebutkan di dalamnya, menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang berpendapat lain, ya kan, tapi itu kan babnya di fikih. Ini kita babnya di tajwid. Kita tidak berluas-luas di situ. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa siyagul isti'adati katsirah. Adapun bentuknya ini. Maksudnya lafadznya isti'adah itu ada banyak. Dan beliau akan sebutkan 3. Wa tasihhul isti'adatu bi ayyi sighatin kanat. Dan isti'adah itu syah dengan salah satu dari sigoh yang banyak tersebut. Wa minha di antaranya
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang masyhur, maklum dan yang tersebar di antara kita. Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun di sana ada lafaz yang lain ternyata, yaitu kata beliau a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini juga boleh. Dan ternyata di sana ada yang lebih panjang lagi, yaitu ucapan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan setiap dari ketiga lafaz dan siyak ini itu syah untuk dipakai beristi'adah. Tsumma qala hafizahullahu ta'ala wal isti'adatu laysat bi ayatin minal Qur'anil Karim. Ini penting juga. Dan isti'adah ini bukan ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan kata beliau di ta'liqnya, waqad ajma'al ulama'u ala dzalika, dan para ulama telah bersepakat di atas hal tersebut. Di atas apa? Annal isti'adata laysat ayatan, bahwasanya isti'adah bukan ayat. Maksudnya ayat dari Al-Qur'an dari setiap surah. Wa hakadzalika Ibnu Athiyah fi tafsirihi. Dan hal tersebut dihikayatkan oleh Ibnu Athiyah di dalam tafsir beliau. Baik. Hanya saja ada faedah beliau sebutkan dan ini juga bagus. Kata beliau faedah di ta'liqnya. Al-isti'adzatu laysat minal Qur'an kama taqaddam. Isti'adzah sebagaimana telah berlalu, dia bukan ayat dari Al-Qur'an. Walakin hanya saja tajri 'alaiha ahkamut tajwid. Berjalan di atasnya hukum-hukum tajwid. Min haitsu al-jahru wal israru wat tartilu, dari sisi jahar, israrnya dan mentartilnya. Fa akhadat hukmahu lil mujawarah. Alasannya kenapa isti'adah bukan termasuk dalam Al-Qur'an, tapi juga mengambil hukum Al-Qur'an. Maksudnya dari sisi berjalannya hukum tajwid pada Al-Qur'an juga pada isti'adah. Beliau sebutkan penjelasannya atau ilahnya. Kata beliau lil mujawarah walil ibtida'i biha. Masya Allah. Karena bertetangganya. Apa maksudnya? Karena berdekatannya dan berdampingannya setiap ayat Al-Quran dengan isti'adah. Dari sisi mana? Dari sisi kalau antum mau memulai bacaan antum, setiap antum mulai wajib isti'adah. Amin nih. Makanya kata beliau walil ibtida'i biha. Dan karena juga setiap bacaan dimulai dengannya. Makanya dia mengambil hukum Al-Quran. Iqra. ثم قال حفظه الله تعالى الملاحظة الأولى. لا، ملاحظتان. ملاحظتان. الملاحظة الأولى إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها فله حالتان: أن يكون قطعه للقراءة لعارض يتعلق بالقراءة أو أمر اضطراريا. Di mana itu tanwinnya? Di bawah tasdid atau di atas tasdid? اضطراري كالعطاس فلا يعيد الاستعاذة. فلا يعيد الاستعاذة. فلا يعيد الاستعاذة. Terserah. Yang kedua, أن يكون قطعه للقراءة للعارض أن يكون قطعه للقراءة لعارض لا يتعلق بالقراءة لا يتعلق بالقراءة كرد السلام كرد السلام فيعيد الاستعاذة. نعم.
Al-mulahadhatu tsaniyah yujharu bil isti'adzati fi halain wa yusarru fi ma adaha idza kana al-qari'u yaqra'u jahran bihuduri man yasma' aw kana al-qari'u mubtadi'an qira'atah ala shaykhihi. Nazama dzalika al-imam Hasan Khalaf al-Husaini rahimahullah ta'ala faqala fi ithafil bariyah idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'idh bil jahri 'inda al-kulli fil kulli musjala bisyarti istima'in wa ibtida'i dirasatin wala mukhfiyan aw fi sholati fafassila. Masyaallah. Summa qala hafidhahullah mulahadatan. Ada dua catatan di sini. Al-mulahadhatul ula, catatan yang pertama, idza qata'a al-qari'u qira'atahu. Kalau seorang pembaca memutus bacaannya, summa 'ada ilaiha. Kemudian dia kembali kepadanya. Kepada apa ini? Kepada bacaannya. Falahu halatan. Maka dia punya dua keadaan. Nah, ini beliau membahas tentang hukum membaca al-isti'adzah. Ya kan? Di antara masail yang berkaitan dengannya, bagaimana ketika seseorang memutus bacaannya. Kan tadi di awal Allah memerintahkan untuk membaca isti'adzah pada saat apa? Memulai fil ibtida kan? Ya enggak? Nah, sekarang bagaimana kondisinya ketika bacaan orang terputus? Kemudian dia lanjut lagi. Ah, ini ketika dia lanjut, dia mulai yang kedua kalinya, apakah dia wajib isti'adzah lagi atau bagaimana? Halatan, dua keadaan. Taib yang pertama, ayyakuna qat'uhu lil qari' li'aridin yata'allaqu bil qira'ah. Kalau yang memutus bacaannya itu karena arid, sesuatu yang berhubungan dengan bacaan itu sendiri. Au amrin ittirari, atau berupa perkara yang memang terpaksa. Mau ndak mau ya harus dilakukan, ndak bisa dihindari. Kal utas, seperti apa? Bersih. Apa hukumnya? Fala yu'idul isti'adah. Maka tidak diulang isti'adahnya. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh karena hukum bacaannya ini masih dihukumi bersambung. Karena yang memutusnya adalah sesuatu yang ittirari. Ataupun kalau dia bukan ittirari, dia perkara yang masih berhubungan dengan apa? Dengan qiraah. Seperti apa kira-kira? Bisa juga ketika dibahas hukumnya. Ada orang baca tiba-tiba bertanya tentang hukum bacaannya, boleh. Atau yang paling jelas seseorang yang membaca kepada guru, kemudian ditegur oleh gurunya. Paham ini? Misalkan antum baca, kemudian gurunya antum komentari, khata. Paham ini? Baca. Ulang. Ini diulang, enggak usah ta'awud lagi. Ya kan? Kenapa? Karena masih satu pembahasan. Sama ketika juga ada orang baca sama guru, kemudian gurunya bertanya tentang hukum tajwidnya. Apa hukum yang antum baca itu? Ini juga masih berhubungan dengan qiraah. Ini maksudnya. Dia bukan amrun ittirari, tapi dia arid yata'allaqu bil qiraah. Maka hukumnya tidak perlu mengulangnya. Yang kedua, ayakuna qat'uhu lil qiraati li aridin la yata'allaqu bil qiraah. Keadaan yang kedua sebaliknya. Kalau yang memutus bacaannya adalah sesuatu yang tidak ada keterikatannya dengan bacaannya. Ditambah lagi, dia juga bukan perkara ittirari tentunya. Seperti apa? Qarad salam, seperti menjawab salam. Fayu'idul isti'adzah. Kalau di sini wajib dia ulang. Kenapa? Karena hukum bacaannya sudah terputus. Karena yang memutusnya ya memang sesuatu yang memutus qiraah. Bukan seperti tadi. Yang pertama dihukumi bacaannya bersambung karena yang memutusnya adalah apa? Syai' ittirari. Atau sesuatu yang masih berhubungan dengan bacaan. Ya, makanya kalau antum lagi baca, dan orang juga ketika melihat saudaranya lagi baca Quran, di antara adabnya, jangan dikasih salam. Antip.
Atau kalau memang antum mau kasih salam, yang menjawab pakai isyarat saja. Amin. Baik. Kemudian kata beliau, al-mulahadatu tsaniyah. Ini catatan yang kedua. Yujharu bil isti'adati fi halain. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang hukum membaca isti'adah, khususnya pada bacaan yang terputus, sekarang beliau ingin membahas pembahasan yang kedua, masih berkaitan tentang hukum membaca isti'adah, yaitu kapan isti'adah itu bisa dijaharkan. Kapan isti'adah bisa dijaharkan? Kata beliau fi halain, pada dua keadaan. Wa yusarru fi ma'adaha. Adapun pada keadaan yang selain daripada dua keadaan ini, yusarru. Apa yusarru? Disirkan, dibaca lirih. Apa dua keadaan yang beliau sebutkan dianjurkan untuk dijaharkan isti'adah? Yang pertama, idza kana al-qari'u yaqra'u jahran bihuduri man yasma'. Kalau memang seorang qari makamnya dia sedang membaca jahar di hadapan para apa? Man yasma'. Bahasa kerennya ini man yasma', para audiens, para pendengar. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, au kana al-qari'u mubtadi'an qira'atahu ala syaikhihi. Nah ini, atau seorang pembaca memulai bacaannya atas syekhnya. Ini fi maqamil ard. Kalau orang lagi membaca di hadapan guru, ketika dia memulai, dia wajib apa? Membaca isti'adah dengan jahar. Ini pembahasannya bukan lagi wajib baca tidak, disunnahkan baca tidak, tapi disyariatkannya jahar atau tidak. Nah, ini pada dua keadaan ini kata beliau itu disyariatkan untuk menjaharkan isti'adah. Paham ini? Berarti selain daripada kedua ini disyariatkan tidak? Tidak. Seperti pada sholat. Tidak ada isti'adah dalam sholat. Dan memang tidak akan ada. Dan belum pernah didengar sampai hari ini. Ya kan? Kemudian kata beliau, nazama dzalika al-imam Hasan Khalaf al-Husaini rahimahullah al-mutawaffa sanata 42 wa 300 wal alf. Dan hal tersebut telah dibuatkan nazam oleh al-imam Hasan Khalaf Husaini, dan ini mutakhir ya. Bahkan bisa dikatakan muasir zaman sekarang ini 1342 Hijriah. Faqala fi Ithafil Bariyah, beliau berkata dalam Ithafil Bariyah, "Idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'id bil jahri 'inda al-kulli fil kulli musjala bi syarti ijtima'in wa ibtida'i dirasatin wala mukhfiyan aw fi sholati fafassila." Masya Allah. Makna syairnya beliau jelaskan di ta'liqnya. Ta'liq nomor 2 kata beliau, wa ma'nal baitain. Makna dari dua bait syair yang di atas. Idza aradta qira'atal Qur'ani fasta'id jahran inda kullil qurra'i fil halainil atiyaini mutlaqa. Dan ketika engkau ingin membaca Al-Quran, maka jaharkanlah isti'adah, yaitu jaharkanlah isti'adah sebagaimana pendapat seluruh qurra. Berarti ini ijma' para qurra. Itu pada dua keadaan secara mutlak. Apa itu? Ai fi jami'il Qur'an, pada setiap membaca Al-Quran, bisyart ayyakuna al-qari'u bihadrati man yasma'u qira'atah. Ketika seorang pembaca itu membaca di hadapan para pendengar yang ingin mendengarkan bacaannya. Aw yakuna al-qari'u mubtadi'an darsahu ala syaikhihi, atau seorang pembaca memulai pelajarannya dengan syekhnya. Liyan tabiha lahu awwala qira'atihi. Ini alasannya, supaya pendengar itu intibah, memperhatikan awwala qira'atihi, itu sejak bacaan pertamanya. Dan kata beliau bisyart, dengan syarat alla yakunal qari'u musirran qira'atahu aw fi salatin fa innal mukhtara israrul isti'adah. Dengan syarat, maksudnya ini yang dikecualikan dari dua hal yang sebelumnya, yaitu ketika seorang qari sedang musir,
mensirkan bacaannya atau dalam keadaan dia sholat, maka pendapat yang dipilih adalah mensirkan isti'adzah. Intinya, bait syair ini mengumpulkan dua keadaan yang telah beliau sebutkan, sekaligus apa yang dikecualikan darinya. Beliau ingin jelaskan sebenarnya bahwa isti'adzah dianjurkan untuk dijaharkan. Itu pada dua tempat. Pada saat seorang membaca di hadapan audiens atau para pendengar yang ingin mendengarkan bacaannya, atau pada saat seorang murid membaca kepada gurunya. Nah, ini dijaharkan. Selain daripada itu, ya termasuk diantaranya dalam keadaan sholat, yaitu tidak disyariatkan. Bahkan mungkin ketika itu berupa ibadah seperti sholat, itu bisa masuk dalam bab bidah. Dan karena ibadah tidak ada dalilnya. Amin. Tidak ada dalilnya. Bukan membaca isti'adzah, saudara ya. Jangan lagi antum salah paham. Menjaharkan isti'adzah. Antum sholat jahriyah. Tiba-tiba antum takbir maghrib. Antum baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jahar. Ditekling antum. Hati-hati. Jahar, bukan membaca. Kalau membaca disyariatkan. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini karena basmalah ada pembahasan yang panjang. InsyaAllah pekan depan kita ambil. Ya kan? Kalau tidak ada halangan. Naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was-salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.